Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didik Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan presentasi mata kuliah Estetika Humanisme tentang self-concept. Apa itu self-concept? Self-concept atau konsep diri yaitu cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati, misalnya fisik dan sifat. Ada beberapa pengertian konsep diri menurut para tokoh. Di antaranya, satu menurut Brooks, berpendapat konsep diri sebagai pandangan dan perasaan individu tentang dirinya. Persepsi tentang dirinya ini boleh bersifat fisik, psikologis, dan sosial, meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang dirinya sendiri. Dalam konsep ini, kita sebagai objek dan subjek proses persepsi. Yang kedua, menurut Cole, menyebutnya dengan looking glass self atau cermin diri. Konsep diri terbentuk berdasarkan proses belajar tentang nilai-nilai sikap, peran, dan identitas dalam hubungan interaksi antara dirinya dengan kelompok primer yaitu keluarga. Yang ketiga, William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai persepsi yang bersifat fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita yang didapat dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Konsep diri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, komponen perseptual, yaitu merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Komponen ini sering disebut physical self-concept. Yang kedua, komponen konseptual, yaitu merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya. Yang termasuk ke dalam ini, kejujuran, percaya diri, kemandirian. Komponen ini sering disebut psychological self-concept, yang tersusun dari beberapa kualitas penyesuaian diri seperti pendirian yang teguh dan kebalikannya dari sifat-sifat tersebut. Dan yang ketiga, komponen attitudinal, yaitu sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, harga diri. Konsep ini disebut attitude self-concept. Dari komponen attitudinal akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu dapat menerima dirinya secara apa adanya dan akan mampu mengintrospeksi diri atau lebih mengenal dirinya melalui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Individu yang mengembangkan sifat percaya diri, harga diri, memiliki kemampuan diri dapat menyesuaikan diri atau merasa yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Menerima pujian atau penghargaan orang lain tanpa merasa malu.
menyadari bahwa setiap individu mempunyai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat, merasa mampu memperbaiki diri sendiri, dan mau mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk mengubahnya. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif, ia tidak memiliki kestabilan perasaan dan keutuhan diri, juga tidak mampu mengenal dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kelemahan serta potensi yang dimiliki. Individu yang memiliki konsep diri negatif adalah individu yang pesimis, merasa dirinya tidak berharga, dan tidak tahan dengan kritikan yang diberikan kepadanya. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Individu akan mengembangkan sifat-sifat tidak mampu, rendah diri menyebabkan penyesuaian diri kurang baik, peka terhadap kritikan orang lain dan mudah marah, responsif sekali terhadap pujian walaupun seolah-olah menghindari pujian, namun antusiasnya nampak pada saat pujian dilontarkan. Tidak bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain, cenderung merasa tidak disenangi dan menganggap orang lain sebagai saingan. Pesimis terhadap kompetisi, ia enggan untuk bersaing dengan orang lain karena tidak berharga dan persaingan dianggapnya hanya merugikan. Lalu, bagaimana cara mengembangkan konsep diri positif? Yang pertama, fokuslah pada setiap hal. Jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini ada benar dan ada salahnya. Melihat keberhasilan orang lain tentu akan positif selama kita memiliki pikiran positif. Jika membandingkan diri dengan orang lain agar termotivasi, tentu ini baik. Namun, jika kita merasa gagal, tidak seperti orang lain, dan sibuk menyalahkan diri, ini menjadi tidak baik. Jadi, fokuslah pada potensimu dan kembangkan. Yang kedua, cintai diri sendiri. Kita tidak bisa selamanya menggantungkan orang lain untuk terus-menerus mencintai kita. Karena manusia itu dinamis. Manusia pernah melakukan kesalahan. Jika kita menggantungkan diri pada orang lain, kita akan kecewa. Latihlah diri untuk mencintai dirimu apa adanya. Jika gagal, katakan pada dirimu, "It's okay, besok kita coba lagi." Yang ketiga, bertanggung jawablah terhadap pilihanmu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Berhasil atau gagal itu semua tergantung darimu. Kamu tidak bisa selamanya menyalahkan orang lain. Jika gagal, kamu tetap perlu introspeksi diri. Kamu tidak selamanya pula bisa bergantung pada orang lain untuk membantumu. Kamu harus berusaha semampumu sendiri. Ketika kita memiliki keinginan atau mimpi atau harapan, kita akan membuat rencana, menyusun rencana atau strategi dengan berbagai pilihan yang ada. Pilihlah dengan bijaksana. Jika kita telah memilih, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mempunyai tujuan yang realistis. Ketika kita memiliki mimpi atau tujuan hidup, kita harus realistis. Kita ingin sukses, tapi kita belum tahu bagaimana memulainya. Kita ingin kaya, tapi kita tidak tahu bagaimana mengelola uang. Realistis itu perlu dengan mengetahui potensi kita dengan menyusun strategi. Yang kelima, beradalah pada lingkungan yang positif. Lingkungan sekitar sangatlah berperan penting dalam membantu kita mencapai tujuan kita. Dengan siapa kita bergaul dan berkumpul akan membentuk perilaku dan pemikiran kita. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih dengan siapa kita berteman.
Bukan berarti pilih-pilih teman tidak baik, tentunya kita ingin berkembang ke arah positif. Selanjutnya, pembahasan tentang 3 komponen self-concept, yaitu self-image. Self-image yaitu bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Self-image lahir dari pemikiran dalam diri sendiri. Self-image tidak selalu sesuai dengan realitas, tapi dapat berubah-ubah. Misalnya, badan kurus ingin diet karena merasa overweight. Selanjutnya, self-ideal. Ideal self adalah kondisi di mana seorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Ideal self yang positif adalah dengan menjadikannya sebagai motivasi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sebaliknya, ideal self menjadi negatif apabila menjadi seseorang terlalu idealis dan ketika kenyataan tidak sesuai keinginannya, maka ia menganggap dirinya telah gagal. Kemudian self-esteem atau self-worth atau harga diri. Self-esteem merujuk pada cara seseorang menghargai, mengapresiasi, menyukai diri sendiri, dan menerima diri apa adanya, terlepas dari segala kekurangan yang dimilikinya. Sebagai contoh, ada seorang dengan harga diri yang sehat dan positif, tapi tidak percaya diri saat ditunjuk untuk memimpin suatu. Self-esteem atau harga diri ini sangat penting. Self-esteem penting sebagai cara seseorang dalam memandang, menghargai, dan mencintai dirinya sendiri. Istilah yang juga disebut dengan harga diri ini juga bisa menjadi bagian dari kesuksesan seseorang, terutama jika ia dapat mengelolanya dengan baik. Orang yang memiliki self-esteem terlalu rendah akan sulit menerima diri apa adanya dan kurang percaya diri. Salah satu contohnya adalah orang dengan impostor syndrome yang merasa dirinya tidak pantas akan kesuksesan. Rendahnya self-esteem bahkan diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan cemas dan depresi. Gangguan tersebut biasanya tidak terlihat secara kasat mata. Kondisi tersebut dinamakan dark syndrome. Sebaliknya, self-esteem yang terlalu tinggi atau berlebihan pun tidak baik. Hal ini mungkin bisa menjadi tanda adanya gangguan kepribadian narsistik atau megalomania. Pembentukan konsep diri. Konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir. Pembentukan konsep diri merupakan sebuah proses psikologis yang panjang. Joan Rais dalam Singgih Dirga Gunarsa 2003 mengungkapkan bahwa konsep diri terbentuk berdasarkan persepsi seseorang mengenai sikap-sikap orang lain terhadap dirinya. Jadi konsep diri terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak kecil atau dalam keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, tempat kerja, dan merupakan hasil dari belajar atau latihan. Keterbukaan dan kesadaran diri. Kesadaran diri atau self-awareness membantu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan,
dorongan hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Seseorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi, kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Self-disclosure merupakan tindakan untuk mengungkapkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang terhadap situasi yang terjadi saat ini, dan memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan, yang dapat menjelaskan reaksi yang kita perbuat saat ini. Hal tersebut akan membuat kita berbagi perasaan dan informasi dengan orang lain. Informasi yang diberikan tersebut dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan lain sebagainya. Pengungkapan diri haruslah dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi. Atau dengan kata lain, apa yang disampaikan kepada orang lain hendaklah bukan merupakan suatu topeng pribadi atau kebohongan belaka, sehingga hanya menampilkan sisi yang baik saja. Tingkat keterbukaan atau self-disclosure dan kesadaran diri dapat diungkapkan dengan model Johari Window. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, atau hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep ini memiliki 4 ruang atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda. Setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya? 4 bagian konsep teori Johari Window adalah sebagai berikut. 1. Kuadran terbuka atau open self. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai perasaan, sifat, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Yang kedua, kuadran gelap atau blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta sering terjadi dalam interaksi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan. Yang ketiga, kuadran tersembunyi atau hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Contohnya, seseorang yang sudah berteman lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masalah traumatik, keluarga, dan masalah cinta. Karena ada beberapa orang yang merasa takut menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Yang keempat, kuadran tidak diketahui atau unknown self. Unknown self atau wilayah tak dikenal
merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu. Individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan tampak jelas dari seluruh perilakunya. Dengan kata lain, perilaku seseorang akan sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Apakah individu memandang dirinya sebagai seorang yang memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan tugas, maka individu itu akan menampakkan perilaku sukses dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, apabila individu memandang dirinya sebagai seorang yang kurang memiliki kemampuan melaksanakan tugas, maka individu itu akan menunjukkan ketidakmampuan dalam perilakunya. Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya. Konsep diri mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Konsep diri merupakan seperangkat harapan serta penilaian pelaku. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menilai dirinya masing-masing. Kemampuan untuk memahami diri sendiri berkembang sejalan dengan usia seseorang. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Konsep diri dapat untuk memahamkan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan berbagai potensi dalam diri yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa dipelajari. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, tetap semangat, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.